Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asifa Nurburhana, NIM 86, dari kelas C4 AKR, Akuntansi Syariah, IAIN Kudus. Pada video ini, saya akan membahas 10 soal yang diambil dari buku Akuntansi Perpajakan karya Sukrisno Agus, edisi ketiga, mengenai materi kas dan setara kas. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu apakah yang dimaksud dengan kas dan bank? Kas adalah uang tunai yang paling liquid, sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Aset yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening di giro bank. Sedangkan bank adalah saldo rekening giro yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan usaha. Baik, yang nomor 2 yaitu apakah yang dimaksud dengan setara kas menurut SAK ETA? Dalam SAK ETA, setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Selanjutnya, nomor 3, sebutkan apa saja yang tidak termasuk dalam kas menurut akuntansi dan perpajakan. Yang bukan termasuk kas menurut akuntansi dan perpajakan itu ada 4. Yang pertama, deposito yang jatuh tempohnya lebih dari 3 bulan atau rollover. Yang kedua, perangko dan materai. Yang ketiga, kasbon atau uang muka. Dan yang terakhir, cek mundur dan cek kosong. Baik, soal yang keempat. Apabila Anda memiliki deposito yang jatuh temponya 1 bulan dan ARO dapat dikategorikan sebagai setara kas, berikan alasan jawaban Anda. Deposito yang jatuh temponya 1 bulan dan ARO atau automatic rollover tidak dapat dikategorikan sebagai setara kas. Karena deposito yang dapat dikategorikan sebagai setara kas itu deposito yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 3 bulan dan tidak diperpanjang secara terus-menerus atau rollover. Soal nomor 5, apakah perbedaan dari kas kecil dengan kas besar? Di sini saya akan membahas mengenai 4 perbedaan. Yang pertama, mengenai jumlah dana, fungsi, pencatatan, dan pengelolaannya. Yang pertama, jumlah dana. Untuk kas kecil itu dana dalam jumlah terbatas untuk pengeluaran harian atau yang bersifat kecil. Sedangkan kas besar, dana dalam jumlah besar untuk pembayaran utama dan pengeluaran besar. Untuk fungsi, kas kecil itu digunakan untuk membayar pengeluaran kecil, seperti pembelian perlengkapan kantor atau biaya operasional lainnya. Sedangkan kas besar itu digunakan untuk membayar gaji, utang, dan juga pembelian aset besar. Selanjutnya mengenai pencatatan. Pada kas kecil, dicatat dalam buku kas kecil dengan pencatatan lebih sederhana menggunakan sistem impres dan fluktuasi. Sedangkan pada kas besar, dicatat di buku kas besar menggunakan sistem pencatatan yang lebih kompleks dan juga rinci. Dan yang terakhir yaitu mengenai metode pengelolaannya. Untuk kas kecil itu dikelola secara lebih fleksibel dengan pengisian ulang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan kas besar dikelola lebih ketat dan melalui prosedur administratif yang lebih formal. Soal nomor 6, jelaskan 2 sistem kas kecil termasuk pencatatan jurnalnya yang Anda ketahui. Nah, pada kas kecil ini terdapat atau menggunakan 2 sistem. Yang pertama itu sistem dana tetap atau impress fund system. Kemudian yang kedua yaitu sistem dana berfluktuasi atau fluctuating fund system. Pengertian dari impress fund system yaitu pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan pada saat penggantian atau pengisian dana. Ketika menggunakan sistem dana tetap atau metode impress ini, saat terjadinya transaksi itu kita tidak melakukan penjurnalan. Hanya saja kita menyimpan mutasi atau bukti-bukti transaksi. Ketika waktu kita mau mengisikan dananya ulang, nah itu baru kita mencatat pengeluaran apa saja yang telah dilakukan. Sedangkan sistem dana berfluktuasi atau fluctuating fund system yaitu pencatatan transaksi dan mutasi dana kas kecil dilakukan setiap terjadinya pengeluaran dana kas kecil. Nah, yang ini yang membedakan. Kalau yang fluktuasi ini ketika ada transaksi,
ketika kas kecil keluar itu langsung dilakukan penjurnalan. Nah, pencatatan jurnalnya, sistem dana tetap atau impress fund system itu yang pertama menentukan jumlah dana kas kecil, yang kedua menyerahkan sejumlah uang tunai kepada pemegang kas kecil, yang ketiga catat tanggal pembentukan kas kecil, yang keempat yaitu simpan bukti transaksi setiap ada pengeluaran dari dana kas kecil, dan yang kelima setelah dana kas kecil habis, kasir akan mengisi kembali sesuai dengan jumlah nominal pengeluaran saat pengisian ulang sekaligus mencatat transaksi yang telah dilakukan. Nah, sedangkan sistem dana berfluktuasi itu yang pertama menentukan jumlah dana kas kecil, sama ya kayak yang impres tadi. Terus yang kedua menyerahkan sejumlah uang tunai kepada pemegang kas kecil. Yang ketiga catat tanggal pembentukan kas kecil dan jumlah dana awal. Kemudian yang keempat catat setiap pengeluaran kas kecil berdasarkan bukti transaksi. Dan yang terakhir yaitu isikan kembali dana kas kecil sesuai dengan kebutuhan. Kemudian soal nomor 7 yaitu jelaskan pengenaan pajak atas penghasilan bunga dari deposito atau tabungan dan jasa giro menurut PP nomor 131 tahun 2000 yang juga bertalian dengan KMK 51 garis miring KMK 04 garis miring 2001. Nah, berdasarkan peraturan yang telah saya jelaskan tadi itu, penghasilan dalam bentuk bunga yang didapat dari deposito atau tabungan yang ditempatkan pada bank yang didirikan di dalam negeri maupun di luar negeri melalui cabangnya yang ada di Indonesia, termasuk jasa giro serta diskonto SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, kecuali wajib pajak orang pribadi yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan diskonto tidak memenuhi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto. Kemudian soal nomor 8 yaitu jelaskan kewajiban perpajakan bagi pemotong penghasilan dalam hal memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh atas penghasilan bunga dari deposito atau tabungan dan jasa giro menurut PP nomor 131 tahun 2000 yang bertalian dengan KMK 51 garis miring KMK 04 garis miring 2001. Mengenai hal memotong, penghasilan bunga dari deposito atau tabungan diskonto SBI dan jasa giro dipotong langsung oleh pihak bank pembayar pada saat pembebanan biaya. Kemudian untuk hal penyetoran, pihak bank tersebut akan menyetorkan PPh final tersebut ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Kemudian pemotong wajib menyetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk hal melaporkan, pemotong melaporkannya ke kantor pelayanan pajak atau KPP dengan menggunakan surat pemberitahuan masa PPh pasal 4 ayat 2. Pelaporan paling lambat yaitu 20 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, memasuki soal nomor 9 yaitu pada tanggal 11 September 2011, perusahaan mendepositokan uangnya sebesar 5 juta untuk 3 bulan dengan tingkat bunga sebesar 6%. Bagaimana pencatatan transaksi penerimaan bunga deposito tersebut? Nah, langsung saja ini diketahui uang yang akan didepositokan itu sebesar 5 juta untuk waktu 3 bulan. Karena 3 bulan itu, karena setahun itu ada 12 bulan, maka waktunya itu 3/12. 12-nya itu 12 bulan kan, 1 tahun. Kemudian untuk bunganya itu 6% dan pajaknya karena ini penghasilan dari bunga atau deposito, maka dikenakan PPh final ya, sebesar 20%. Kemudian perhitungannya untuk kita mencari dulu bunga deposito. Bunga deposito itu diperoleh dari perhitungan uang yang akan didepositokan dikalikan dengan besaran bunga dan juga waktu, yaitu 5 juta dikalikan 6% dikalikan 3/12. Didapatkan 5 kali 6% itu hasilnya 300.000, kemudian dikalikan 3/12. Didapatkan hasil sebesar 75.000 rupiah. Kemudian untuk mengetahui besaran bunga pajak yang diperoleh dari penghasilan deposito atau tabungan itu, maka 75.000 tersebut dikalikan dengan 20%. 20% ini tarif PPh final ya. Kemudian didapatkan hasil sebesar 15.000. Untuk pencatatan jurnalnya,
kas atau bank itu sebesar 60.000. Nah, 60.000 itu didapat dari 75.000 yang merupakan bunga depositonya dikurangi dengan pajak bunga deposito. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2 itu sebesar 15.000 dan dikreditkan pendapatan bunga itu berada di kredit sebesar 75.000. Kemudian soal yang terakhir yaitu PT Apollo memiliki dana kas kecil dengan sistem impres untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Perusahaan mengeluarkan uang tunai sebesar 3.500.000 untuk membuat kas kecil pada tanggal 1 Juli 2012. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Juni 2012 adalah sebagai berikut. Nah, ini bisa dilihat ya, transaksi apa saja dilakukan oleh PT Apollo selama periode Juli 2012. Kemudian kita disuruh untuk bagaimana penjurnalannya. Nah, ini transaksi pada tanggal 1. Tanggal 1 itu kan pembentukan kas kecil, pembentukan kas kecil sebesar 3.500.000. Nah, dicatat dulu kas kecilnya itu bertambah di debit sebesar 3.500.000, kemudian kasnya berkurang di kredit sebesar 3.500.000 juga. Nah, pada tanggal 3, 6, 9, 11, 13, dan juga 16 itu kan terjadi transaksi. Karena kita menggunakan metode impres, maka pada tanggal tersebut kita tidak melakukan penjurnalan. Hanya saja kita menyimpan bukti-bukti transaksi pengeluaran dari dana kas kecil tersebut. Kemudian pada tanggal 18 itu kita melakukan pengisian ulang. Nah, karena menggunakan metode impres, saat pengisian ulang berarti kita juga harus mencatat apa saja yang telah dikeluarkan dari dana kas kecil. Yang pertama itu perlengkapan kantor sebesar 475.000, kemudian biaya bensin, tol, dan parkir sebesar 625.000, kemudian materai sebesar 300.000, biaya pengiriman barang 240.000, perlengkapan toko 560.000, dan biaya upah kerja 6 orang yang masing-masing orangnya itu 200.000 didapatkan hasil 1.200.000. Nah, dari transaksi tersebut itu didapatkan pengeluaran dari kas kecil itu sebesar 3.400.000. Kemudian pada tanggal 18 itu kan kita mengisikan saldo kas kecil, kemudian di mana saldo kas yang tersisa sebesar 50.000. Nah, karena terdapat sisa 50.000, maka sisa tersebut akan dikembalikan ke kas besar, di mana kas besarnya bertambah di debit sebesar 50.000, kemudian kas kecilnya berkurang 50.000. Kemudian tanggal 20 dan 24 Juni itu ada transaksi lagi ya. Namun kita hanya menyimpan bukti transaksinya karena PT Apollo ini menggunakan sistem impres. Kemudian pada tanggal 27 itu PT Apollo menambah saldo yang awalnya kas kecil itu hanya 3.500.000, kemudian ditambah menjadi 4.800.000. Maka kas kecilnya bertambah karena 4.800.000 dikurangi 3.500.000 itu kan 1.300.000 ya. Nah, maka dari itu kas kecilnya itu bertambah 1.300.000 dan kas besarnya itu berkurang 1.300.000. Kemudian tanggal 29 itu juga ada transaksi mengenai pembayaran upah 7 orang pekerja itu tidak dicatat ya. Kemudian langsung ke tanggal 31 yang merupakan pengisian ulang, dan juga nanti kita akan merekap apa saja sih yang telah dikeluarkan menggunakan dana kas kecil ini. Nah, yang pertama itu biaya pengiriman barang sebesar 1.500.000. Kemudian biaya bensin dan parkir itu sebesar 400.000. Kemudian biaya upah kerja 7 pekerja yang masing-masing orangnya itu 300.000, maka didapatkan 2.100.000. Nah, itu didapatkan hasil dari pengeluaran itu sebesar 4 juta. Kemudian pada tanggal 31, pada saat mengisi kembali saldo kas kecil, di mana saldo yang tersisa itu adalah 875.000. Karena dari transaksi sebelumnya itu saldo yang keluar kan 4 juta. Harusnya saldo yang tersisa itu hanya 800.000 karena saldo kas kecilnya kan 4.800.000. Nah, ini didapatkan sisa sebesar 875.000. Maka 875.000 ini dikurangi dengan 800.000. Didapatkan sisanya yaitu 75.000 yang akan dikembalikan ke kas besar. I cry a lot, but I am so productive. It's an art.